Pada modul praktikum kedua di bagian pertama, Anda diminta untuk melakukan basic VLAN configuration seperti pada gambar. Di sini akan ada 3 buah switch S1, S2, dan S3. Kemudian Anda diminta untuk menghubungkan kabel yang sesuai dari PC1 ke S2, PC2 ke S2, PC3 ke S3, dan seterusnya. Di sini kita lihat untuk jenis kabel dari PC1 ke S2 itu memakai kabel jenis strike, sedangkan komunikasi antara switch itu memakai crossover. Nah, di sini juga kita lihat ada 3 buah VLAN. Ada 3 buah VLAN. VLAN yang pertama adalah VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi Anda diminta untuk membuat IP address sesuai dengan VLAN yang bersesuaian. Misalnya untuk PC1 Anda buat IP addressnya adalah 172.17.10.21 dengan subnet mask nanti adalah 255 dan .255 seperti ini. Oke, di switch S1, S2, dan S3 di sana akan ada satu interface untuk manajemen yang kita sebut dengan VLAN 99. Oke. Jadi S1 nanti 172.17.10.11, kemudian switch 2 12 dan switch 3 ada 13. Nah, sebetulnya untuk praktikum kali ini di tugas pertama ini Anda tidak perlu atau belum perlu menentukan default gateway. Oke, Anda belum perlu menuliskan ini, tapi kalau Anda tuliskan default gateway juga tidak bermasalah ya. Namun kalau kita lihat topologi ini belum perlu karena memang belum ada routing antara satu network. Nah, jadi di sini kita lihat ada 3 buah network, oke, 10, 20, dan 30. Nah, langkah berikutnya yang harus Anda pahami adalah masing-masing port pada switch dia punya role atau peranan. Ya, di sini disepakati sesuai dengan tabel berikut untuk switch 2 dan switch 3. Ya, kita lihat di sini akan ada FA01 sampai 05 itu dia di set sebagai 802.q trunk. Jadi ini adalah trunking antara switch nanti. Oke. Networknya adalah 172.17.99.0. Oke, jadi ini dia. Kemudian untuk FA06 sampai 10 ini yang kita sebut nanti dengan VLAN 30, ini secara default. Kemudian FA011 sampai 17 ini adalah VLAN 10. Dan 18 sampai 24 adalah VLAN 20 ya, dengan namanya students. Oke. Learning objective pada praktikum kali ini kita lihat Anda mampu melakukan kabel network according to the topology diagram. Tadi di awal ada yang pakai crossover atau juga memakai strike. Kemudian ini konfigurasi switch ya, ini startup configuration, kemudian perform basic configuration task switch, kemudian ini create VLAN, ini yang menjadi pokok utama pada praktikum kali ini. Kemudian assign switch port to VLAN, seperti itu. Nah, yang pertama nanti yang harus Anda lakukan adalah cable the network sesuai dengan topologi. Kemudian Anda lakukan perform basic configuration. Oke. Kemudian step yang kedua di sini ada re-enable the user port on S2 and S3. Oke, jadi di sini ada perintah interface range. Oke. Kemudian switch portnya ini mau diakses berarti port F06, F011 dan F018 nanti bisa dipakai oleh PC. Kemudian ini no shutdown, artinya kalau switchnya off karena power failure misalnya, dia akan tetap tersimpan di memori bahwa port FA06, FA011 dan FA018 itu sebagai mode akses. Nah, kemudian Anda perlu mengkonfigurasi Ethernet interface pada PC ya. Jadi
pada masing-masing PC kita perlu tambahkan IP address yang bersesuaian. Jadi di awal kita lihat akan ada 3 buah network, 3 buah VLAN 10, 20 dan 30. Nah, yang pertama di sini di masing-masing switch, di switch 1, ya, switch 1 kita lihat switch 1 lokasinya ada di atas, oke. Jadi kalau kita lihat S1 ini dia hanya terhubung dengan S2 dan S3. Di sini tidak ada komputer. Oke, jadi di sini kita lihat tidak ada mode akses, oke, pada S1, sehingga kita hanya perlu mengaktifkan mode terang nanti antara S1 dengan S2 dan S1 dengan S3. Nah, di sini kita bisa melihat konfigurasi VLAN, ya. Jadi di S1 ya perintahnya sederhana, Anda ketikkan VLAN 10, oke. Tentu ini setelah Anda aktifkan enable configuration, kemudian Anda buat namanya VLAN 20, Anda buat namanya, dan seterusnya. Kemudian Anda bisa verifikasi VLAN yang terbentuk di S1 dengan perintah show VLAN brief. Maka nanti di sini Anda akan lihat ada VLAN 1 ini secara default, statusnya aktif. Di sini ada port. Jadi secara default semua port pada switch itu masuk ke VLAN 1. Kemudian di sini juga sudah di-create VLAN ID 10 dengan nama faculty staff, statusnya aktif. Kemudian VLAN 20, 30 dan 99. Selanjutnya kita lihat atau kita konfigurasi konfigurasi yang sama ya untuk S2 dan S3, ya sama seperti perintah ini kita lakukan. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah assign switch port. Jadi setelah kita mendefinisikan VLAN pada switch S1, S2 dan S3, oke, langkah yang berbeda kita lakukan atau terapkan pada S2 dan S3 karena kalau kita lihat pada topologi S2 dan S3 di sana ada mode akses yang memungkinkan PC atau personal komputer terhubung ya ke switch, sehingga kita perlu aktifkan ya, assign switch port to VLAN on S2 dan S3. Nah, caranya sederhana, Anda lihat perintah misalnya di S3 ini interface range, jadi ini kita set interface dari fast Ethernet 06 sampai 10, okay. Switch portnya akses, okay. Nama VLAN-nya nanti 30, okay. Jadi VLAN 30 itu akan ada di fast Ethernet 06 sampai fast Ethernet 010. Selanjutnya interface dari fast Ethernet 011 sampai 17, okay. Kita set dia sebagai VLAN 10. Dan interface range FA0 1824 kita set dia VLAN 20, okay. Kemudian kita akhiri perintahnya dan copy running config startup config, okay. Nah, hal yang sama ya kita lakukan untuk S2 juga ya, oke. Kalau S1 tidak perlu. Nah, selanjutnya adalah di step 5 ini assign the manajemen VLAN. Oke, manajemen VLAN ini perlu di-assign sehingga memungkinkan network administrator, untuk melakukan konfigurasi switch secara remote. Dia bisa memakai HTTP, Telnet, atau SSH, atau protokol SNMP. Nah, secara default tadi kita lihat semua port pada switch itu masuk ke VLAN 1, dan ini tidak disarankan, it's a bad choice, sehingga kita perlu buat VLAN yang baru. Nah, di sini kita kasih ID VLAN 99, seperti pada praktikum sebelumnya. Kemudian bagaimana caranya mengkonfigurasi? Ya, pada masing-masing switch S1, S2 dan S3 itu kita tambahkan interface VLAN 99. Terus kita kasih IP address-nya ini 24 bit, ya. 9911 ini 24 bit. S2 juga sama, IP-nya berbeda ya, ini 12, ini 13. Nah, kita lihat untuk IP manajemen VLAN 99 ini semua satu network, ya. Jadi satu VLAN
VLAN ID 99, dia punya network 172.17.99.0 seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah configure trunking, ya, configure trunking and the native VLAN for trunking port. Nah, ini adalah langkah yang tidak boleh dilupakan karena kalau kita lihat topologi diagram tadi S1, S2, S3, maka harus ada trunking antara S1, S2 dan juga S1 dengan S3. Oke, kita lihat lagi gambar. Oke. Jadi ada trunking S1 ke S2 dan S1 ke S3. Oke, trunking di sini diartikan adalah dia harus bisa melewatkan multiple VLAN. Oke. Nah, bagaimana langkahnya untuk mengaktifkan trunking? Kita lihat pada S1, oke. Interface range FA01 sampai 5. Jadi ini interface 01 sampai 05 itu kita buat dia switch portnya modenya trunk. Oke. Nah, kemudian juga kita aktifkan switch port trunk native VLAN 99 karena ini tadi untuk manajemen, oke. Jadi dia adalah native-nya. Kemudian hal yang sama untuk S2 juga sama untuk interface FA015, okay, dia juga mode terang. Kemudian S3 juga FA015 dia mode terang. Jadi ini semua harus dibuat terangnya, tidak boleh hanya di salah satu switch. Jadi baik S1, S2, S3 itu harus ada mode terangnya, ya. Oke, perlu diperhatikan lagi atau dipahami apa beda antara mode terang dan juga mode akses. Oke, tadi sudah kita lihat kalau mode akses itu yang memungkinkan PC untuk terhubung, oke, untuk mengakses switch. Nah, kalau terang itu yang memungkinkan beberapa network, beberapa VLAN, paket datanya atau frame-nya dilewatkan. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai melakukan ini, maka Anda bisa memakai perintah, misalnya di switch 1 show interface trunk. Okay. Nanti Anda akan lihat untuk interface trunk di sini ada yang aktif untuk S1 adalah FA01 dan FA02, ya, modenya on. Kemudian jenis enkapsulasinya adalah 802.1Q. Nah, ini adalah tag yang ditambahkan, okay, sehingga pada masing-masing switch bisa dibedakan network dari VLAN. Okay. Pada kuliah pernah kita singgung bahwa harus bisa dibedakan antara satu network dengan network yang lain di layer 2, okay. Karena ini bekerjanya sampai di layer 2, maka kita perlu satu flag, satu penanda. Nah, di sini dengan memakai protokol 802.1Q. Kita lihat di sini statusnya adalah trunking, native VLAN-nya 99. Kemudian port VLAN allow on trunk. Jadi VLAN yang boleh diizinkan lewat melalui trunk tadi itu adalah VLAN ID dari 1 sampai 4094. Nah, tentunya nanti ini bisa berbeda, ya, tergantung dari jenis switch yang Anda pakai nanti di praktikum. Oke, kemudian port FA01 VLANs allow and active in management domain, ini yang boleh dilewatkan. Oke. Jadi ada VLAN 1, 10, 20, 30, 99. Oke, kemudian nanti kita akan verifikasi bahwa masing-masing switch itu bisa berkomunikasi. Oke. Jadi dari switch 1 ya melakukan ping ke 172.169.12, dia harus sukses. Oke. Seperti itu. Sekarang kita lihat di paket tracer. Nah, ini adalah hasil yang harus Anda kerjakan di praktikum ini untuk virtual local area network. Jadi di sini ada 3 buah VLAN. Oke, ini untuk yang VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke. Nah, kalau kita lihat ini VLAN 10, IP-nya adalah 172.17.10.21.24. Oke. Satu network dengan yang PC3 di sini, okay. 172.17.10.24, okay. Sehingga kalau saya kasih tes pengiriman paket dari PC0 ke PC3, kita lihat dia sukses, okay. Dia sukses. Hal yang sama juga ini PC
1 ini VLAN 20, 172 17 20 22, ini 172 17 20 25. Kalau kita tes dari sini ke kanan ke PC 4 dia juga sukses, ya. Yang sama juga dari sini ke mari, ya, dia juga sukses. Nah, kita lihat kembali di switch, ya, misalnya ini di S2, Anda lihat di sini ada VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 99. Untuk VLAN 99 Anda lihat di sana linknya up, terus dikasih IP address 172.17.99.12. Oke. Nah, kalau kita mau manajemen, misalnya di sini saya taruh PC 7 di sini, ya. Nah, di sini saya kasih IP-nya 172.17.99.1. Oke. Nah, maka saya harus bisa ping ke 11. Oke, sukses. Jadi saya bisa akses semua switch. Kemudian 12. Oke, sukses. Kemudian juga 13. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian di modul ini Anda harus latihan. Misalnya kita ubah, ya, kita lakukan perubahan VLAN 10 ini PC 0 ini kita set dia menjadi network ID 30, ya, misalnya set dia. Oke, saya set ini, saya coba saya taruh ini 30. Oke. Sekarang saya coba tes. Sorry. 12. Nah, sekarang saya coba ping 12 17 30 23, ya, itu adalah IP address dari PC 2. Oke, bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah fail, ya. Padahal dia satu network. Oke, padahal dia kalau dari pengalamatan secara IP address dia satu network. Kenapa fail? Karena mereka berada dalam VLAN yang sama, VLAN yang berbeda. Oke. Kita lihat di PC, kita lihat di sini untuk PC 0 itu FA011 dia ada di VLAN 10. Oke. Sedangkan PC 2, oke, dia ada di FA06 ada di VLAN 30. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ubah VLAN. Jadi kita bisa ubah lewat GUI atau bisa lewat command line. Okay. Kita ubah sekarang FA011 ini menjadi VLAN 30. Oke. Oke, switch port akses VLAN 30 untuk interface Fastnet 011. Oke, ini perintahnya. Sekarang kita lihat kembali apakah saya bisa melakukan ping. Oke. Kita perhatikan. Belum berhasil. Oke. Tadi mungkin masih loadingnya. Nah, sekarang sudah berhasil. Oke, itu yang akan Anda kerjakan di tugas pertama modul 2. Oke, terima kasih.